Selamat siang Mbak Nap. Siang. Terima kasih udah mau diwawancara pada siang hari ini. Perkenalkan Mbak, saya Muhammad Raffi Ardiansyah, bisa dipanggil Raffi, dari Reporter Tes Online dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil angkatan 2024. Nah, Mbak Nap mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan aku Nabila Rahadatul IC Running Room, biasa dipanggil Nabila. Tapi kalau misalnya di ITS Online, kode gruku sendiri itu NAP. Aku dari Departemen Sistem Informasi angkatan 2023. Nah, Mbak Nap sendiri itu asalnya dari mana sih? Kalau aku dari Kota Madiun. Kota asalnya. Madiun. Iya. Berarti di sini merantau, Mbak? Betul banget. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, tapi ya 2-3 jam lah Madiun Surabaya tuh kira-kira. Nah, Mbak pertama kali di Surabaya ini culture shock-nya apa? Kalau di Surabaya sendiri sebenarnya kalau dari segi budaya dan bahasa itu sebenarnya nggak begitu culture shock ya, karena ya bahasanya bahasa Jawa juga. Sebenarnya aku juga kan di Madiun juga bahasa Jawa. Cuman yang bikin culture shock adalah karena Surabaya kotanya besar, cukup besar dibanding Madiun yang tidak sebesar itu banyak hal yang bikin aku harus belajar sih, kayak penyesuaian diri terhadap lingkungannya, karena orang-orang yang ada di ITS terutama itu kan beragam juga teman-temannya dari daerah. Jadi aku perlu banyak penyesuaian juga, berkenalan dengan banyak orang yang ada di ITS dan juga menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi di dunia perkuliahan gitu. Mbak Nap sendiri tuh anak keberapa sih, Mbak? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Aku punya kakak laki-laki dan punya adik perempuan gitu. Berarti Mbak anak tengah berarti? Betul banget. Nah, Mbak sendiri tuh lahirnya tuh di mana? Aku lahir di Kota Madiun juga. Jadi lahir 16 Maret 2004 di Kota Madiun. Berarti asli Madiun berarti? Betul, asli Madiun. Oke. Mungkin bisa langsung masuk pertanyaannya, Mbak ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama. Mbaknya sekarang kan semester 5. Sekarang semester 5. Semester 5 berarti ya. Nah, pada tahun pertama Mbak sendiri itu, Mbak itu fokus kemana? Kalau dari saya sendiri kan, waktu itu saya akan fokus ke akademik waktu itu. Nah, untuk Mbak Nap sendiri tahun pertama jadi mahasiswa ITS itu fokus ke apa? Oke, sebenarnya kalau aku di tahun pertama, which is semester 1, semester 2 ya, itu tentu akademik adalah jadi prioritas utamaku juga. Karena masuk siswa itu kan pilihanku, jadi aku harus benar-benar tahu dan mengerti gitu di siswa itu sistem pendidikannya gimana dan sistem kuliahnya gimana. Tapi selain itu, karena aku tahu aku dari Madiun dan jauh-jauh ke Surabaya, jadi sangat sayang kalau misalnya aku tidak memanfaatkan waktu untuk mencari hal-hal positif di luar akademik kan. Jadi aku menyiasati tujuan-tujuanku di semester awal itu untuk ikut kepanitiaan, dimana di kepanitiaan itu aku berharap bisa kenal banyak orang, banyak relasi, dan juga aku bisa tahu kehidupan-kehidupan di luar departemenku seperti apa gitu. Nah, kepanitiaan sendiri yang Mbak ikutin itu apa, Mbak? Kalau kepanitiaan pertama banget yang aku ikutin di semester 1 ya berarti SMA Maba, itu aku ikut Maba Cup. Jadi teman-teman mungkin kalau tahu Maba Cup sendiri kan kepanitiaan yang memang untuk maba, dan panitia-panitia yang di dalamnya sebagai staff itu juga mahasiswa baru. Di situ aku join Maba Cup, aku daftar di divisi event. Di divisi event itu emang kenapa aku daftar di situ, karena aku merasa masih relevan dengan apa yang udah aku alamin di SMA, di mana aku di SMA kan seri teater, di dunia seni, terus di dunia show, panggung, dan acara gitu ya. Jadi emang itu alasan aku mau daftar di divisi event Maba Cup gitu. Oke, nah Mbak sendiri pernah nggak struggling waktu menjalankan waktu jadi staff di Maba Cup sendiri? Tentu pernah banget, karena seperti yang aku bilang tadi, aku kan daftarkan di Maba Cup itu kan sebagai divisi event, yang di bayanganku adalah aku akan ditempatkan di mungkin di grand eventnya, yang di bagian panggungnya, atau mungkin di perlombaan-perlombaan, karena kan ada main event di bagian perlombaan-perlombaan yang tak kaitannya dengan seni. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, aku dimasukin di subdivisi main event, di mana aku harus mengurusi salah satu lomba, dan perlombaannya sendiri adalah Valorant. Ini perlombaan yang sama sekali aku nggak tahu dunianya seperti apa, karena aku bukan gamers juga kan. Terus aku nggak tahu dunia e-sport seperti apa, tapi aku harus bisa menjadi panitia yang menyusun konsep perlombaan Valorant ini sendiri. Itu cukup struggling sih buat aku untuk belajar hal baru ini. Nah, buat mengatasi struggling itu gimana, Mbak? Tentu aku pertama memvalidasi dulu diriku untuk merasa sedih dulu ya, karena
tidak sesuai dengan harapan aku. Cuman balik lagi ke tujuan awal aku masuk ITS dan daftar kepanitiaan adalah untuk keluar dari zona nyamanku. Jadi kalau misalnya tujuanku keluar dari zona nyamanku, belajar hal baru, ya kenapa masuk Valorant adalah hal yang berat buat aku gitu loh. Jadi aku berusaha untuk menerima itu dan sadar bahwa oh berarti Tuhan tunjukin aku buat kasih hal baru dan bikin aku belajar hal baru juga gitu. Dari situ akhirnya aku menerima dan aku mulai belajar nih teknis Valorant itu seperti apa. Walaupun nggak sampai jago ya, nggak sampai bisa main kayak gamers, karena balik lagi aku bukan gamers dan aku sangat awam dengan dunia e-sport, tapi setidaknya aku akhirnya paham teknis perlombaan e-sport itu seperti apa, gimana sih cara mengatasi hal-hal yang di luar kendali kita ketika mengadakan perlombaan-perlombaan Valorant, dan teknis umum game Valorant itu seperti apa gitu. Nah, Mbak sendiri kan menjalankan e-sport ini kan pertama kali. Nah, pernah nggak waktu menjalankan itu mendapatkan sebuah masalah atau struggling itu di tengah-tengah perjalanannya? Tentu pernah, karena kan di divisi event sendiri kan divisi yang memang harus agile ya sama kondisi peserta dan juga kondisi lingkungan ketika perlombaan berlangsung ya. Cuman satu hal yang kemarin aku notice banget adalah karena pesertanya kan maba juga, seumuran sama aku juga, satu tingkat sama aku juga. Jadi gimana caranya aku bisa ngambil jalan tengah ketika mereka itu kontra sama keputusan-keputusan panitia gitu. Karena kan kita udah bikin rules-nya nih di guidebook dan lain sebagainya. Nah itu gimana caranya ketika peserta itu protes dan peserta itu tidak terima, itu aku harus mengkomunikasikan itu ke teman aku sendiri gitu ya, ke teman aku sendiri yang seangkatan gitu, yang mana biar mereka itu respect juga sama kami sebagai panitia. Itu aku banyak belajar di situ sih selama menjadi panitia Maba Cup gitu. Oke, nah tadi kan Mbak sempat mention Ion ya atau ITS online di awal. Nah Mbak waktu mendaftar ITS online itu kenapa? Apa alasannya mendaftar ITS online? Kalau daftar ITS online sendiri tentunya karena yang aku bilang tadi juga, aku pengen keluar dari zona nyaman dan aku pengen belajar hal baru. Di Ion ini kan jurnalis ya, dunia jurnalistik, dunia menulis berita dan reportase gitu. Yang mana di SMA sendiri aku emang cukup tertarik sama menulis gitu. Walaupun emang belum sempat ada publikasi majalah ataupun kesempatan untuk benar-benar nulis gitu ya. Cuman beberapa kali masuk dalam tim majalah, tapi hanya sebagai tim kayak kreatifnya aja gitu. Nah, ketika masuk Ion ini sendiri, aku berharap aku bisa mendalami apa hal yang aku minatin di awal, yaitu menulis dan juga reporter gitu. Makanya itulah yang jadi landasan kenapa aku daftar ITS online gitu. Nah, kan ini kan Mbak kan minat menulis ya, tapi belum ada wadah waktu SMA. Nah, setelah dapat wadah ini, struggling yang Mbak hadapi itu apa aja? Kalau struggling di ITS online sendiri ya berarti itu karena kita sistem kerjanya adalah semi profesional, tentu hal yang paling aku strugglingin di awal-awal banget itu adalah manajemen waktunya sih. Karena kan ketika aku jadi reporter ITS online itu juga berdampingan dengan beberapa panitia yang aku ambil dan tentu akademik aku juga. Jadi di situ aku cukup kesulitan dalam membagi waktunya. Cuman balik lagi aku udah belajar gimana cara set prioritas, gimana caranya kita tahu kegiatan-kegiatan yang kasih dampak positif lebih banyak ke diri kita, dan aku merasa Ion kasih itu gitu. Makanya dari situ aku mulai belajar buat prioritasin Ion dan belajar juga gitu loh di ITS online sendiri itu gimana sih cara jadi reporter yang benar, dan ternyata lingkungannya di ITS online itu sangat positif kan. Jadi sama-sama saling membangun dan akhirnya makin aku yakin kalau misalnya nggak salah nih aku prioritasin ITS online gitu. Nah, Mbak kan udah berkecimpung selama 2-3 tahun ya di ITS online ya. Nah, momen apa sih Mbak yang paling berkesan di ITS online ini? Momen paling berkesan mungkin nggak jauh-jauh ini ya, ternyata di ITS online itu bisa berkasih privilege ke kita mahasiswa yang jadi reporter. Kita bisa ketemu orang-orang hebat, dimana kemarin aku sempat liputan Hi-Fi yang waktu Gerex itu sendiri, dimana aku diberi kesempatan buat masuk ke backstage-nya, foto langsung sama artisnya, ngelihat mereka di backstage seperti apa, dan ngobrol langsung juga, yang bahkan jaraknya kayak sedekat itu gitu. Dan itu yang menurut aku hal yang sangat amat memorable, karena
kalau misalnya aku nggak masuk Ion, aku nggak tahu nih aku bisa dapat privilege ini atau enggak, karena bahkan panitia Gerexnya pun nggak bisa kan foto semua sama HiFi-nya, tapi aku jadi salah satu orang yang dapat privilege bisa foto dan bisa ngobrol langsung sama HiFi-nya untuk membuat berita dan menuliskan berita gitu. Keren Mbak. Berarti tahun pertama Mbak ini fokus ke panitiaan dan juga organisasi ya Mbak ya waktu itu ya. Betul. Nah untuk tahun keduanya sendiri itu apakah tetap kepanitiaan ataukah ada fokus lain yang diprioritaskan Mbak? Gitu. Kalau tahun ketiga ini tetap ada kepanitiaan yang aku fokuskan juga. Cuman ada juga aku daftar Grigi waktu itu. Terus habis itu aku daftar beasiswa. Jadi tahun kedua ketiga ini mau lebih ke cari pengalaman baru juga, gimana caranya kita prestasi secara akademik juga, tapi akademik ini bisa kita manfaatkan untuk berkembang juga. Di situ aku daftar beasiswa gitu. Nah, bahkan mention dan jadi di Grigi waktu 2024 itu ya. Nah, Iya. Mbak di Grigi 2024 itu sebagai apa? Kalau di Grigi sendiri lagi-lagi karena aku emang tertarik sama dunianya manajemen event ya, jadi aku daftarnya di event dan aku kebetulan alhamdulillahnya dikasih kesempatan buat jadi salah satu panitia yang menyusun konsep catur warna di divisi closing event. Di situ aku dapat pengalaman yang luar biasa sih, karena kita bisa dapat muri juga kan. Iya. Murinya itu paper mop dengan jumlah mahasiswa terbanyak kalau nggak salah ya. Coba nanti dicari lagi aja murinya kemarin apa di 2004. Mungkin kamu kan juga ikut salah satu peserta yang main paper mopnya kan. Itu aku dikasih kesempatan buat menyusun konsepnya, ngasih ke teman-teman mahasiswa baru 2024 story catur warna yang bisa dimurikan, dan cerita-cerita di sejarah ITS juga. Itu sih cukup memorable buat aku gitu. Nah, tadi kan udah kepanitiaan ya Mbak ya. Nah, mungkin tadi kan udah mention beasiswa. Nah, beasiswa yang Mbak ikutin waktu tahun kedua ini beasiswa apa sih Mbak? Kalau beasiswa yang aku ikutin itu kemarin beasiswa Karya Salimba 4. Ini beasiswa yang fokusnya memang ngajak kita untuk mengembangkan diri, terutama di dunia lingkungan sosial dan lingkungan hidup lah pokoknya. Jadi aku pengen dari prestasi akademik yang udah aku dapat itu aku bisa dapat beasiswa supaya bisa ngembangin soft skill aku juga gitu. Di situ aku daftar beasiswa KSE ini sendiri gitu. Nah, kegiatan di beasiswa KSE ini apa aja Mbak? Kalau di KSE ini kita banyak banget kegiatan yang berhubungan sama sosial ya. Kayak aku kan tergabung di Departemen Edukasi kemarin itu. Di Departemen Edukasi ini aku belajar buat kasih manfaat ke orang dengan mengajar orang-orang yang memang butuh ilmu-ilmu tersebut. Aku ngajar ke panti, terus habis itu ada KSE mengajar itu mengajar ke panti itu sendiri. Terus ada membuka les-lesan, bimbel 10 November itu bimbelnya KSE yang edukasi, itu membuka les-lesan untuk memang anak SD, anak TK, anak SMP, SMA. Jadi fokusnya adalah menyebarkan pendidikan ke anak-anak gitu intinya. Nah, cara Anda mendaftar beasiswa KSE ini gimana Mbak? Kalau cara mendaftar sendiri tentu ada tahapannya mulai dari berkas, terus kemudian ada wawancara 2 kali, terus selalu ada tahap akhir gitu sebenarnya. Cuman yang jadi concern utama adalah kalian kalau misalnya mau daftar beasiswa itu harus tahu beasiswa ini relevan apa enggak sama diri kalian, dan ketika kalian masuk ke beasiswa ini kalian bisa nggak memberi dampak dan seberapa besar dampak yang kalian bisa kasih di wadah beasiswa tersebut gitu. Nah, waktu mendaftarnya sendiri Mbak sempat kesulitan nggak? Kalau kesulitan sendiri sebenarnya enggak, cuman lebih ke aku harus tahu nih di KSE ini aku mau ngembangin diri aku di sisi mana. Kan tadi kepanitiaan udah tuh di manajemen diri manajerial, terus di ITS online juga di dunia keprofesionalan, di akademik udah belajar dan lain sebagainya. Nah di KSE ini aku harus cari ini apa sih hal yang mau aku pelajarin ketika aku masuk ke KSE, dan itu kan berarti social skill ya kalau di KSE, berarti karena kita menyebarkan pendidikan, kita menanam pohon gitu-gitu. Jadi berarti aku harus dalemin nih, dan aku harus belajar kalau social skill di dunia itu penting banget untuk manusia itu bertumbuh. Jadi strateginya adalah lebih ke aku harus tahu apa yang bakal aku dapat dan apa yang aku pelajari di KSE itu sih.
tadi kan udah sempat Mbak kan mention kan tipsnya buat mendaftar beasiswa itu sendiri harus tahu beasiswa yang diikutin itu seperti apa dan dampaknya seperti apa. Ada nggak tips-tips lain buat mahasiswa baru yang mau mendaftar beasiswa KSE atau beasiswa lainnya gitu? Sebenarnya tipsnya adalah kalian harus cari tahu dulu beasiswanya ini seperti apa dan sesuaikan sama diri kalian, karena menurut aku beasiswa itu banyak banget di luaran sana tuh, banyak banget pilihan beasiswa. Jadi jangan cukup cuman dilihat dari nominal yang kalian dapat dan jangan cukup dilihat dari benefitnya aja, cuman kalian harus benar-benar tahu nih latar belakang beasiswa ini tuh seperti apa dan beasiswa ini tuh pengembangannya ke arah apa. Jadi kalian bisa menyesuaikan diri kalian tuh cocok di beasiswa yang seperti apa. Itu sih perlunya mengenali diri sendiri dan mencari tahu beasiswa yang paling relevan sama diri kalian gitu. Oke, nah mungkin selain dari beasiswa, kepanitiaan, organisasi, Mbak pernah nggak mengikuti perlombaan gitu? Kalau perlombaan itu pernah, itu aku mulai lomba itu di semester ya tingkat 2 ya. Semester 3 ke 4 sih. Ya, semester 3 4 itu aku coba untuk explore diri aku dengan ikut perlombaan gitu. Salah satunya karena aku di sistem informasi, lagi-lagi aku harus mendalami kan apa itu skill yang ada di sistem informasi. Salah satunya adalah pengembangan UX. Jadi aku coba buat ikut lomba-lomba yang relevan sama UX dan business plan sih, itu sih. Oke, nah Mbak ada nggak momen yang paling terkesan lah saat mengikuti perlombaan itu? Mungkin aku bahas satu perlombaan aja yang waktu itu aku dapat juara sama timku di Fine IT UGM competition. Itu dapat juara 1 lomba UX competition. Di situ momen paling memorable karena satu, aku akhirnya belajar mendalami ilmu yang ada di departemenku sendiri, sistem informasi, gimana caranya jadi UX designer yang benar, terus gimana caranya mendalami persona seseorang, terus kedua gimana caranya bonding sama timku yang sama-sama di satu departemen dan bagi jadwal bertiga buat memenangi kompetisi ini dan tahapan-tahapan kompetisi yang harus kita laluin gitu. Nah, perasaan Mbak setelah menang itu bener bahagia banget pasti. Jujur kayak rasanya terbayarkan sih, karena lagi-lagi kan ketika kita mau achieve sesuatu itu kita harus benar-benar mengupayakan dan mengerahkan energi dan tenaga kita kan. Dan aku merasa memang selama perjalanan aku lomba Fine IT ini aku sama timku cukup berdarah-darah ya menghadapinya, karena kita bagi waktunya, terus habis itu kita harus ngejar kebutuhan. Jadi UX itu sebenarnya kayak perlombaan yang untuk mencari tahu kebutuhan pengguna itu seperti apa dan kita akan buatkan solusinya dalam bentuk aplikasi, intinya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar nyari tahu apakah aplikasi kita ini memang sangat bisa membantu masalah dari pengguna dan banyak bimbingan-bimbingan juga sama dosen, banyak dicaci maki juga dan lain sebagainya. Pernah kemarin itu sedang KKN. Nah, KKN Mbak itu ngapain aja? Kalau KKN ini barusan akhir-akhir ini ya, berarti itu KKN tentang coding for kids itu di Banyuwangi. Cuma di tim kita ini nggak semuanya berangkat ke Banyuwangi. Nah, aku salah satu orang yang nggak berangkat juga ke Banyuwangi kan. Tapi dalam proses pengembangannya kita bikin modul bareng, kita ngerancang bareng nih anak-anak yang di Banyuwangi atau daerah tujuan tersebut atau sekolah tujuan tersebut itu mau dikasih apa, karena kan kita kan bakal ngasih coding for kids nih, berarti gimana caranya kita kasih pelajaran coding buat anak-anak tapi mereka nggak keberatan gitu. Itu sih sulitnya ya. Jadi kita harus bikin modul yang semudah mungkin untuk mereka tapi mereka tuh bisa dapat materi tentang coding gitu intinya. Nah, tadi kan rencana Mbaknya KKN ini masih berlangsung atau sudah selesai? Sudah selesai kebetulan. Ini sekarang tinggal proses pembuatan laporan akhirnya. Oke, waktu runningnya, waktu persiapannya yang susah itu apa Mbak? Yang susah ya? Ya, berarti kesulitan yang dihadapin adalah karena fun fact KKN-nya ini bareng sama mahasiswa luar, mahasiswa Malaysia yang dari UTP itu, jadi kesulitannya adalah kita harus tentuin jadwal, harus koordinasi sama mahasiswa UTP-nya itu. Jadi karena perbedaan waktu juga dan perbedaan bahasa juga kan, jadi gimana caranya kita mengkomunikasikan konsep yang sudah kita bawakan sama konsep yang sudah dibawakan mahasiswa UTP untuk bisa dicari jalan tengah. Jadi kayak modulnya itu harus dibuat seperti apa, mengkomunikasikannya sih sama teman-teman Malaysia itu yang jadi PR itu sih.
Nah, ini kan coding for kids ya Mbak ya. Respon anak-anak yang buat menerima coding ini gimana? Mereka excited sih karena hal baru juga kan buat mereka. Mereka belajar coding kecil-kecilan lah ibaratnya. Jadi karena coding kita tuh pakai Inventor. Inventor ini kayak sebuah aplikasi yang bisa simpelnya adalah seperti puzzle. Jadi puzzle coding untuk anak-anak lah ibaratnya, untuk orang-orang yang pengen belajar coding dengan mudah. Jadi sistemnya adalah di Inventor ini kalian belajar buat ngepuzzlein. Jadi kayak ketika mau bikin tombol login gitu misalnya di aplikasi itu, kita pasangin puzzle codingnya ini, dipasangin sama puzzle codingnya ini, nanti jadi tombol login. Jadi kita bikin yang fun lah buat teman-teman dan anak-anak tersebut. Jadi respon mereka cukup baik karena mereka akhirnya punya pengalaman baru juga karena belajar coding dengan hal yang menyenangkan lah. Rencana Mbak sendiri setelah berjalannya KKN ini apa? Kalau aku rencana ke depan mungkin karena udah semester 5 juga ya, aku bakal coba cari pengalaman yang profesional lain karena kan udah mulai meniti karir ya. Aku pengen coba cari magang di tempat-tempat yang memang skillnya bisa mengembangkan skill-skill aku sebagai mahasiswa fisika informasi. Selain itu mengembangkan diri juga di departemen, di organisasi Hima departemen juga. Jadi mau maksimalin di situ sama maksimalin juga apa yang sudah aku jalani di ION sejak semester 1 itu sih. Nah mungkin ada nggak 1-2 pesan gitu buat para mahasiswa baru gitu biar apa ya, biar bisa lah kayak Mbak Naf ini yang keren, bisa KKN, lomba, kepanitiaan dan juga organisasi, ada nggak tipsnya? Kalau tipsnya sendiri sebenarnya keren atau enggaknya orang itu kan emang beda-beda ya pandangannya orang, preferensi orang beda-beda. Tapi menurut aku yang terpenting adalah kalian harus tahu kalian itu mau jadi orang seperti apa. Kalian harus tahu kenalin diri kalian sendiri dulu, kalian mau jadi orang seperti apa dan tujuan hidup kalian seperti apa. Jadi ketika kalian bisa kenal diri kalian dan mengenali apa yang kalian ingin tuju, kalian akhirnya bisa mencapai apa yang kalian mau. Jadi kenali diri kalian dulu, pasang target, dan jangan takut buat mencoba. Dan kalau misalnya kalian berbuat salah, it's okay, karena ini adalah proses. Mahasiswa tuh selalu berproses, tapi jadikan kesalahan tersebut jadi pelajaran buat kalian supaya kalian lebih berkembang. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak Naf udah menjawab waktunya. Mungkin pertanyaannya sudah dijawab semua Mbak Naf. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, senang bisa berkenalan dan wawancara bareng. Terima kasih Mbak Naf.